tuberkulosis akan menampilkan bagaimana cara penanganan pada pasien tuberkulosis. Penasaran kan videonya kayak gimana? Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Tilik tilik. Penasaran kan bagaimana cara penanganan pada pasien TBC? Yuk kita simak video berikutnya. kok sesak ya? Kok keringat dingin nih? Wah, berdarah. Mulut juga berdarah. Aduh, ada apa ini ya? Apa aku harus ke pelayanan kesehatan? Bapak, ini hasil labnya sudah keluar. Ya, di sini hasil labnya menunjukkan bahwa Bapak positif terkena penyakit tuberkulosis. Sebelumnya Bapak yang Bapak rasain itu tadi apa gejala-gejalanya? Keringat dingin? Iya, keringat dingin juga, batuk berdarah, sesak di dada Iya, juga. rasa sesek. Nah, lingkungannya gimana di daerah di rumah Tempat sekitar? tinggal saya ya. Masuk ke pencahayaan Kalau pencahayaan sih kayaknya kurang ya dokter ya. kan? Apalagi di dalam rumah juga pada ngerokok semua ya, termasuk saya juga. Oh, ventilasinya gimana? Kok ventilasi kayaknya kurang sih, kurang udara masuk. cahaya masuk. Nah, Sama sebelumnya Bapak udah pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan tentang TBC atau tuberkulosis? sepertinya belum dokter. Belum ya. Kalau Bapak belum dapat penyuluhan tentang kesehatan penyakit tuberkulosis, Iya. jadi dari perawat datang ke rumah Bapak buat menjelaskan penyuluhan kesehatan tentang penyakit tuberkulosis. Jadi sekarang ini saya resepkan obat buat diminum selama 6 bulan. Jangan sampai putus obatnya. Terus obatnya dokter kalau ini kan minumnya harus rutin ya tiap bulan ya. Kalau putus gimana ya maksudnya dia? Misalnya Bapak minum nih, tapi putus lagi minum lagi, ntar bakal ngulang lagi dan terus bisa menambah dosis dan itu bisa jadi resisten. Ini apa nanti bisa diambil di apotek di bawah. Assalamualaikum. Ya sebentar. Ya, yang dari Permisi Oh, iya, Pak. benar. Apa benar ini dengan rumah Bapak? ya benar, yang dari pelayanan kesehatan ya. Oh iya Pak, benar. Oh ya, silakan masuk. Tapi Terima maaf kasih ya. ya Pak. Tapi maaf ya kalau agak berantakan ya. Iya Pak, permisi ya Pak. Saya perwakilan dari perawat puskesmas kelurahan setempat sini. Nama Iya. saya Nadia Dara dan ini ada teman saya namanya Gayu. Di sini saya akan melakukan pemberitahuan penyuluhan kesehatan nih Pak tentang penyakit tuberkulosis. Kan Bapak kemarin sudah sempat dinyatakan positif penyakit TBC ya Pak ya, atau Ya, batuk benar. darah? Benar Iya, sekali. benar. Nah ini sebelumnya Bapak pernah terkena atau baru pertama kali ini aja Pak? Kalau sekarang baru pertama kali. Baru pertama kali Iya, ini. benar. Di sini kami gitu akan memberitahukan cara penanganannya itu kayak gimana sih, cara batuk yang benar itu kayak gimana sih gitu. Terus penanganan pada pasien TBC itu yang tepat itu seperti apa gitu ya Pak. Di sini saya sudah menyiapkan tempat nih Pak. Di sini ada larutan desinfektan atau untuk membunuh kumannya gitu ya Pak. Terus ini saya bawa air steril ya. Ya, atau air bersih aja bisa gitu, yang penting matang gitu ya Pak. Nah, di sini kan saya nyiapkan sebenarnya sih tempat apa aja, yang penting tertutup gitu ya Pak, jangan terbuka gitu. Yang penting bisa dipakai gitu. Di sini saya bawa tempat untuk mendahaknya. Terus di sini saya punya larutan desinfektan. Ini sepertiga gelas aja. Ya, jangan banyak-banyak. Nah, ini larutan desinfektannya. Kita tuang ke tempat yang kosong tadi, Pak. Nah, dibuat, dituang semuanya. Lalu ditambahkan air. Air yang tadi sudah kita siapkan ya Pak. Tambahkan airnya sedikit aja. Jadi Bapak tuang larutan desinfektan sama airnya ini perbandingannya 2:1. Ya, dengan gampangnya aja, misalkan
larutan desinfektannya 2 sendok gitu, berarti air bersihnya sesendok. Ini Bapak tutup. Kalau misalkan Bapak batuk, langsung dibuang ke sini gitu dahaknya. Dahaknya. Iya, langsung dibuang ke sini tuh. Terus setelah dibuang ke sini, ditutup lagi. Jangan dibiarkan terbuka. Soalnya kalau misalkan dibiarkan terbuka, kumannya bakalan terbang, bakalan nyebar di udara gitu. Karena kan yang kita ketahui tuberkulosis ini kumannya melalui udara ya Pak. Nah setelah ditutup, kalau misalkan Bapak mau batuk lagi gitu, ini Bapak buka, Bapak tuang lagi, tapi jangan dibiarkan sampai penuh. Ini harus diganti 2-4 kali dalam 1 hari. Kalau misalkan di tempatnya segini, berarti sebelum setengah ini udah harus dibuang gitu. Iya, soalnya biar nggak terlalu penuh. Dan buangnya itu di toilet, jangan di sembarang tempat gitu, dengan air mengalir ya Pak. Dicuci dengan air mengalir ya Pak? Iya benar. Nanti setelah selesai dicuci, disabun pokoknya sampai bersih gitu. Nanti bisa Bapak tuangkan desinfektannya lagi 2 sendok gitu atau 1/3 sama air bersihnya gitu, air matang. Kalau misalkan Bapak nggak ada air steril, air matang pun nggak apa-apa gitu. Nah setelah itu ditutup lagi. Tadi kan sudah tahu nih Pak gimana caranya untuk menaruh dahak di tempatnya ya Pak. Sekarang kita untuk mengeluarkannya ya Pak ya. Jadi sebelum kita mengeluarkan, alangkah lebih baiknya kalau kita meminum air hangat Pak. Kayak minum air hangat terlebih dahulu agar dahak yang ada di tenggorokan kita itu gampang keluarnya, iya menjadi encer. Terus selanjutnya setelah kita minum air hangat, kita tarik nafas dalam dari hidung, keluarkan dari mulut ya. Seperti yang saya contohin ini ya Pak ya, kita hembuskan ya Pak, seperti kayak bersiul gitu. Terus dilakukannya selama 4-5 kali. Tapi untuk yang 5 kalinya yang terakhir nih Pak, itu sambil dibatukan, sambil dikeraskan digituin. Nanti baru hasilnya kita taruh di tempat yang sudah ada cairan desinfektannya. Iya. Gimana coba mau kita lakukan bareng-bareng ya Pak ya? Ya silakan. Ya. Ayo bareng-bareng ya Pak sama Bapak ya. Kita bareng-bareng ya, contohnya 1, 2, 3. Pertama tarik nafasnya dulu, tahan selama 3 detik, lalu buang lewat mulut dengan cara bersiul. Nah iya bagus seperti itu. Nah iya, lagi Yang bisa kedua. Pak. Iya 2. Yang ketiga. Ya, sekali lagi Pak, ditahan ya Pak sampai 5 detik. Lalu dibuang batukan. Dibatukan dengan kencang, baru buang situ ya Pak. Iya. Batukan Pak. Nah, gitu buang. Nah, ya bagus Gimana, ya Pak ya. Pak? Gimana Pak rasanya? Ya, udah agak enakan sih. Udah agak enakan. Jangan lupa tutup Iya. ya Pak ya. Jangan lupa langsung ditutup Pak, habis dibatukin kayak gitu. Selanjutnya kita apa nih, pakai masker dulu ya? Iya, pakai masker. Kan Nah. bapaknya punya masker nggak? Nggak punya saya masker. Nggak punya. Oh, nggak ada masker Di sini ya. saya siapkan masker untuk bapak gitu ya. Nih maskernya. Bapak tahu nggak cara menggunakan masker yang benar? Gimana ya suster ya? Oh, nggak tahu ya. Iya. Jadi kalau untuk masker ikat, itu masker ikat ya Pak ya, masker kain. Nah ini ikatannya Pak, coba dilihat. Nah itu posisinya harus taruh di kuping talinya yang kita pegang ya Pak. Talinya ya. Iya, talinya jangan bagian depannya ya Pak, atau belakangnya dalamnya sini nih. Karena itu kan mau langsung ke bagian hidung. Ya kita langsung pakai kan Pak. Talinya. Oke, iya. Hidung ya, belakang kuping. Nah baru kita, nah ya seperti itu ya Kak. Sebelum memakai masker atau setelah melepas masker, kita harus cuci tangan dulu gitu. Tadi kan kita lupa ngasih tahu gitu ya, harus cuci tangan dulu, atau enggak kita pakai antis gitu, pakai hand sanitizer gitu. Kita semprotkan dulu biar kuman yang ada di tangan kita hilang gitu, nggak ikut ke dalam masker gitu. Ya, Pastikan pokoknya dia rapat. antara masker sama wajah ini jangan ada jarak gitu, harus Jangan nempel, harus rapat. Dan yang dipegang itu bagian talinya, Tali Pak. jangan bagian depan sininya ya Pak. Kalau misalkan kan ada kita pakai masker kendor ya Pak ya. Ya itu jadi sebenarnya itu bagian tali. Ya, Tali talinya belakang. Iya, talinya aja.
Nah selanjutnya tadi kan kita udah ngasih tahu gitu cara pembuatan desinfektan kayak gimana, terus batuk efektif itu kayak gimana yang tadi Bapak coba itu namanya batuk efektif gitu ya Pak. Nah selanjutnya tadi kan Bapak udah nyoba cara penggunaan masker yang benar itu kayak gimana. Terus kita akan mengajarkan lagi cara etika batuk itu seperti apa yang benar ya Pak. Nah akan dijelaskan sama Kalau teman tadi saya. Bapak batuknya gimana Pak sebelum pakai masker? Batuknya di sembarang tempat aja Di sembarang tempat dikeluarin ya. Iya. Jadi nanti kita batuknya itu dengan cara pakai tisu Pak. Ya boleh pakai tisu. Misalnya ada tisu nih Pak, kita taruh di tangan terus langsung kita tutupin. Ya itu kalau misalnya kita nggak ada tisu boleh kita pakai masker. Dengan kita memakai masker apalagi kan dengan pasien yang TBC gini ya harus memang diwajibkan banget untuk memakai masker ya Pak, untuk setiap saat tuh pakai masker. Kalau misalnya kita udah pakai masker kita nggak apa-apa batuk gitu, tapi kalau misalnya kita lagi nggak pakai batuk bisa menggunakan tisu ataupun menggunakan lengan bagian dalam. Nah caranya itu seperti ini ya Pak, siku bagian dalam, lengan bagian dalamnya kita tutup begini ya, lalu kita batukkan seperti itu ya Pak. Ya Bapak gimana, sudah paham belum? Ya sudah paham. Sudah Pakai paham. lengan ini tadi ya. Iya lengan bagian dalam Pakai sini. lengan di dalam batukin. Iya. Kalau nggak pakai masker ya. Iya. Iya. Atau juga bisa menggunakan tisu ya tadi. Tisu Tapi tadi tisu ya. itu harus menutupi sampai hidung sini ya Pak. Iya. Setelah itu jangan lupa Cuci langsung tangan. dibuang ke tempat sampah dulu. Iya, Baru cuci tangan. Terus kalau misalkan pakai masker, kita sudah batuk di dalam maskernya, berarti masker itu harus dilepas dan dicuci. Kalau misalkan masker kain, kalau masker yang sekali pakai langsung dibuang di tempat sampah. Jangan lupa cuci tangan lagi gitu ya Pak, biar bakterinya atau kumannya nggak ada di tangan kita. Ya, gimana Bapak udah mengerti belum penjelasan dari kita gitu mengenai penanganan tuberkulosis? Ya, saya sudah mengerti. Jangan lupa diterapkan ya Pak ya. Iya. Oh iya Pak, ngomong-ngomong ini ada asbak. Bapak habis ngerokok. Iya tadi habis ngerokok kan. Oh habis Iya. ngerokok. Pokoknya kalau misalkan udah kayak gini gitu ya, Bapak jangan ngerokok lagi gitu kalau bisa. Bukan kalau bisa, harus bisa, gitu. tapi memang sih nggak langsung. Kan Bapak mau sembuh nggak? Wow, sih. Mau sembuh ya, makanya berhenti dulu ngerokoknya ya. Obatnya diminum dulu teratur setiap hari gitu. Terus pintu-pintu gitu kalau bisa dibukain setiap pagi, bantal jemurin gitu ya Pak, jangan lupa gitu. Seminggu sekali nggak apa-apa, tapi kalau lebih bagus gitu setiap hari gitu dijemurin. Hordeng-hordeng dibukain setiap pagi gitu, jendela dibukain biar cahaya sama udaranya masuk ke dalam rumah dan sirkulasi yang di dalam rumah terganti terus gitu. Mungkin itu aja gitu Yang bisa saya Iya. sampaikan hari ini. Nanti berapa hari lagi nih Sus kita kemari Sus? mungkin 3 hari lagi kali kita kontrol kesini lagi. Ya, nanti kita kesini lagi ya Pak ya. Iya, sekarang kan hari Senin saya kesini gitu. Nanti hari Kamis kita datang lagi ke rumah Bapak karena kan kita kunjungan ke rumah itu udah ada jadwal sendiri gitu di puskesmas ya Pak, setiap hari Senin sama hari Kamis gitu. Udah sih itu aja, kita pamit dulu ya dulu. Pak ya. Ya, terima kasih Ya, ya. mari Sudah Pak. datang ke sini. Ini bisa dipakai buat Bapak kok, digunain buat Bapak ya. Oh ya, terima Jangan kasih ya lupa suster. Bapak pakai masker terus, kalau mau keluar juga pakai masker gitu. Ya udah saya permisi dulu ya Pak. Nah guys, udah tahu kan cara penanganannya? Nanti jangan lupa ya, kalau ada di masyarakat lingkungan tempat tinggal kita ada yang terkena penyakit tuberkulosis, jangan lupa kita terapkan penanganan yang sudah dijelaskan di video tadi. Nah, sekian dari tim tuberkulosis sudah menampilkan video yang tadi kita tayangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.